Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan ke-14. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem pembangkit daya uap dan bagaimana proses analisis sederhana pada sistem pembangkit tenaga uap. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menugaskan untuk melihat 3 buah video yang akan menjelaskan tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap. Beberapa video tersebut seperti pada video ini, how does a thermal power plant work? Ini bagaimana sebuah pembangkit listrik tenaga uap bekerja secara keseluruhan. Lalu ada bagaimana sebuah turbin bekerja, bagaimana sebuah boiler bekerja. Jadi pada sebuah pembangkit listrik tenaga uap tadi terdapat boiler yang berfungsi untuk memanaskan air di dalam pipa sehingga berubah menjadi uap bertemperatur dan bertekanan tinggi. Nah, proses tersebut dilakukan oleh perangkat yang namanya boiler. Nah, pada video ini dijelaskan bagaimana sebuah boiler tadi bekerja dan apa saja yang terdiri atau perangkat-perangkat apa saja yang berada di dalam sebuah boiler. Dan selanjutnya ada video satu lagi yaitu bagaimana sebuah turbin uap bekerja. Nah, ini adalah gambaran dari turbin uap. Bagaimana turbin uap tadi bisa berputar karena adanya aliran dari uap air yang melewati sudut-sudut turbin. Baiklah. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 5 perangkat utama pada sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama adalah yang paling besar, ini adalah boiler. Ini perangkat yang paling besar adalah boiler. Boiler berfungsi untuk menghasilkan uap bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi. Uap tadi selanjutnya akan masuk ke dalam turbin. Jadi perangkat ini disebut sebagai turbin uap. Di mana turbin uap tadi akan berputar karena adanya ekspansi daya dari uap air yang masuk ke dalam turbin uap. Nah, putaran dari turbin uap tadi akan dialirkan atau disalurkan pada sebuah poros kepada perangkat yang namanya generator. Generator tadi yang akan berfungsi untuk menghasilkan energi listrik berdasarkan dari putaran poros turbin uap. Selanjutnya, uap yang telah diekspansikan atau diserap energinya pada turbin uap, selanjutnya akan keluar dalam bentuk campuran, yaitu uap dan ada campuran airnya. Nah, untuk bisa dimasukkan pada sebuah pompa, maka fluida campuran tadi, cairan dan uap, itu harus kita rubah menjadi cair sepenuhnya atau cair jenuh. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita perlu membuang atau melepaskan kalor yang tergantung pada uap air tadi. Maka proses tadi dilakukan pada sebuah perangkat namanya kondensor. Kondensor tadi berfungsi untuk melepaskan kalor yang terkandung pada uap air tadi sehingga berubah menjadi cair jenuh atau 100% dalam bentuk cairan sebelum bisa dipompa oleh perangkat pompa. Nah, pompa tadi akan memompa cairan tadi sehingga tekanannya naik lalu kembali dimasukkan ke dalam boiler. Nah, itu secara sederhana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap yang kita bisa saksikan pada video tadi. Nah, gambar ini adalah sebuah steam jet engine. Steam jet engine yang ditemukan oleh King Hero atau disebut sebagai King Hero Steamboat. Prinsip kerjanya adalah ini bagian bawah ini adalah penampung air. Ini semacam bejana penampung air. Lalu air tadi dipanaskan oleh sebuah tungku api sehingga berubah menjadi uap air. Uap air tadi masuk ke dalam
steam ball, di mana steam ball tadi mempunyai nozzle yang memiliki dua arah berlawanan. Nah, dari sini tekanan yang dihasilkan oleh uap air dan keluar melalui nozzle tadi akan menghasilkan putaran dari bola. Nah, efisiensi dari steam ball tadi sangatlah rendah apabila kita bandingkan dengan perangkat-perangkat yang ada. Seperti reciprocating steam. Reciprocating steam ini mesin uap yang biasanya ditemukan pada kereta api zaman dulu. Ya, jadi menggerakkan piston dari uap yang masuk ke dalam silinder. Nah, reciprocating steam itu efisiensinya hanya 17% dibandingkan dengan steam turbine. Turbin uap mempunyai efisiensi sekitar 30%, mesin bensin 25%, dan mesin diesel 35%. Efisiensi sendiri adalah sebuah persamaan yang akan menunjukkan seberapa besar perangkat tersebut menghasilkan energi dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan. Jadi efisiensi adalah hasil dibagi dengan upaya. Ya. Jadi kalau umpamanya 30% artinya kita mendapatkan hasil 30 dibanding upaya kita yang 100%. Itu kita dapat efisiensi 30%. Nah, tadi kita telah lihat ada 5 perangkat utama, yaitu boiler, turbin, generator, kondensor, dan pompa. Nah, pada pembangkit listrik tenaga uap, di luar 5 perangkat utama ini, masih terdapat beberapa perangkat lainnya. Secara detail kita bisa lihat seperti ini. Jadi yang pertama ini ada boiler. Ya, ini boiler. Lalu kita punya turbin. Ini boiler. Ini turbin. Setelah itu kita punya generator. Kita punya kondensor. Dan pompa. Nah, ini 5 perangkat utama yang telah kita gambarkan tadi. Akan tetapi, di luar 5 perangkat tadi, ternyata masih banyak beberapa perangkat tambahan lain. Seperti pada distributing network. Bagaimana jaringan distribusi dari listriknya. Listrik yang keluar dari generator tidak bisa langsung masuk ke dalam rumah pemakai tanpa adanya jaringan distribusi. Seperti adanya trafo, adanya jaringan sutet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada kondensor, kondenser tadi berfungsi untuk melepaskan kalor yang terkandung pada uap yang keluar dari turbin. Oleh karena itu, kita perlu mendinginkannya menggunakan sebuah media pendingin. Dalam hal ini yang paling banyak digunakan adalah media pendingin air. Air umumnya diambil atau disuplai dari sungai atau laut. Nah, air dan yang didapat dari sungai dan laut tadi masih bertemperatur rendah ketika kita masukkan ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, air tadi akan menyerap kalor dari uap, sehingga air yang keluar dari kondensor tadi akan bertemperatur, atau air pendingin yang keluar dari kondensor tadi, garis biru ini, akan keluar dengan temperatur yang lebih tinggi. Nah, sebelum air tadi bisa kita lepaskan ke lingkungan, ke sungai maupun ke laut, maka air tersebut harus kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, proses pendinginannya dilakukan pada sebuah cooling tower. Nah, setelah air tadi dinginkan pada cooling tower, baru air tersebut bisa kita lepaskan ke lingkungan. Hal ini perlu sekali dilakukan agar lingkungan atau air, ekosistem di dalam air tadi tidak rusak karena adanya peningkatan temperatur yang cukup banyak dari pendinginan kondensor. Nah, selanjutnya perangkat-perangkat tambahan lain adalah pada sistem pembuangan gas. Boiler pada pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara, artinya boiler tadi dipanaskan menggunakan batu bara yang kita bakar.
batu bara yang kita bakar pada boiler tadi berupa batu bara yang telah di fluidize atau telah dijadikan serbuk-serbuk kecil sehingga mudah terbakar dan proses pembakarannya efisien. Nah, setelah proses pembakaran di sini, pembakaran batu bara, hasil pembakarannya akan menghasilkan kalor, panas, dan gas buang. Selanjutnya akan juga menghasilkan debu. Ya, debu hasil pembakaran karena batu bara merupakan jenis bahan bakar yang sangat kotor jika dibandingkan dengan jenis bahan bakar lainnya. Proses pembakaran batu bara tadi akan menghasilkan banyak debu yang akan terendapkan pada bagian bawah boiler. Akan tetapi, gas buang yang keluar itu masih mengandung banyak debu dan beberapa gas beracun lainnya. Oleh karena itu, sebelum gas buang tadi kita lepaskan pada sebuah tower, perlu kita lakukan beberapa langkah pemurnian. Yang pertama adalah dengan denox pada perangkat nomor 2. Perangkat nomor 2 ini akan menyemprotkan amonia ke dalam gas buang sehingga akan melepaskan akan mereaksikan gas buang tadi, akan mereaksikan gas beracun pada gas buang tadi sehingga lebih aman ketika kita keluarkan pada cerobong asap. Selanjutnya, gas buang tadi dilewatkan pada perangkat nomor 5 yaitu elektrostatik precipitator. Elektrostatik precipitator ini berfungsi untuk memerangkap debu-debu halus yang ada pada gas buang sehingga dapat kita kumpulkan debunya dan tidak ikut terbuang pada cerobong asap. Selanjutnya, gas buang tadi yang telah kita sisihkan debu-debunya masuk ke dalam perangkat nomor 6 yaitu desulfurisasi. Kandungan sulfur pada bahan bakar batu bara sebelum dilepaskan ke cerobong asap perlu kita perangkap terlebih dahulu dengan cara menyemprotkan cairan gamping pada gas buang sehingga gamping tadi akan bereaksi dengan sulfur menghasilkan gipsum yang terendapkan di bagian bawah. Nah, setelah itu gas buang baru aman untuk dibuang melalui cerobong asap ke lingkungan. Kita sering mengamati bagaimana sebuah pembangkit listrik tenaga uap menghasilkan gas buang yang hitam pekat. Nah, gas buang yang hitam pekat tadi sangatlah berbahaya bagi lingkungan juga masyarakat sekitar karena belum tersaring dengan baik. Apabila kita menemui pembangkit listrik uap dengan bahan bakar batu bara yang menghasilkan asap cerobong yang hitam tadi, maka bisa dipastikan proses penanganan gas buang tadi tidak dilakukan dengan baik. Nah, itulah penjelasan sederhana tentang perangkat-perangkat yang ada pada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus pada bagaimana siklus dari pembangkit listrik tenaga uap ini bekerja. Nah, sebelum itu kita kembali melihat bagaimana beberapa perangkat utama. Saya akan membahas di sini ada 5 perangkat utama dan bagaimana proses konversinya, proses konversi energinya. Yang pertama adalah boiler. Boiler adalah perangkat yang paling besar dari sebuah PLTU, di mana fungsi boiler adalah memanaskan air sehingga berubah menjadi uap lanjut sebelum kita masukkan ke dalam turbin. Nah, boiler tadi menghasilkan panas atau memanaskan air tadi menggunakan bahan bakar yang kita bakar. Bahan bakar bisa berupa bahan bakar minyak maupun batu bara. Maka proses konversi yang terjadi pada sebuah boiler adalah
energi kimia dari bahan bakar dirubah menjadi energi kalor pada uap air. Nah, prosesnya adalah proses pembakaran. Selanjutnya, uap air tadi masuk ke turbin uap. Turbin uap akan menghasilkan energi mekanik berupa gerakan poros atau putaran poros, di mana sumber awal energinya adalah dari energi kalor. Prosesnya terjadi pada turbin, yaitu proses ekspansi pada turbin. Selanjutnya, energi mekanik dari turbin tadi akan masuk ke generator. Sehingga pada generator, energi mekanik tadi atau putaran poros tadi dirubah menjadi energi listrik dengan perangkat generator listrik. Nah, pada kondensor, fungsi kondensor adalah memindahkan kalor. Jadi pada kondensor tidak ada proses perubahan atau konversi energi yang terjadi, akan tetapi hanya memindahkan kalor dari uap ke cairan pendingin. Ya, jadi pada kondensor ini prosesnya adalah memindahkan kalor. Jadi energinya tetap energi kalor, hanya dipindahkan medianya dari uap air, dipindahkan medianya ke cairan pendingin. Nah, selanjutnya pada pompa, ini berubah, pompa tadi digerakkan oleh energi listrik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan air. Nah, ini yang terjadi atau proses konversi yang terjadi pada pompa. Nah, perangkat tambahan lain yaitu cooling tower dan sistem penanganan gas buang merupakan pasangan dari perangkat lainnya. Contoh, kondensor didinginkan oleh cairan pendingin. Nah, cairan pendingin dari kondensor tadi perlu didinginkan lagi oleh perangkat namanya cooling tower. Sementara sistem penanganan gas buang merupakan pasangan dari boiler. Gas buang dari boiler tadi harus ditangani dulu oleh sistem penanganan gas buang sebelum bisa kita lepaskan ke lingkungan. Nah, baiklah. Kita akan melihat sebuah siklus uap ideal atau Rankine cycle. Rankine cycle adalah dasar dari pembangkit listrik tenaga uap. Disinilah proses konversi energi utamanya terjadi. Nah, kalau kita lihat, proses yang terjadi pada Rankine cycle yang pertama adalah pompa. Pada titik 1, fasenya cair jenuh, tekanan 1 dan temperatur 1. Sini temperatur 1, sini entropi 1. Ya, ini entropi dan temperatur. Nah, air dalam bentuk cair jenuh tadi masuk ke dalam pompa, lalu dipompa secara isentropik. Ya, jadi langkah 1-2 adalah proses kompresi isentropik pada pompa. Nah, ketika dipompa, maka tekanannya akan naik. Temperaturnya juga akan naik. Jadi kalau kita lihat di sini, temperaturnya naik ke titik ini. Temperatur 2, tekanannya naik ke tekanan boiler. Jadi kalau kita lihat pada TS diagram, kita punya 2 garis tekanan. Ya. Yang pertama adalah tekanan rendah atau tekanan kondensor. Yang kedua adalah tekanan tinggi atau tekanan boiler. Nah, pompa menaikkan tekanan air dari tekanan rendah ke tekanan tinggi atau dari tekanan kondensor naik ke tekanan boiler. Selanjutnya, air yang bertekanan tinggi tadi akan kita panaskan secara tekanan konstan. Ya, ini adalah constant pressure heat addition in boiler. Jadi pada boiler dilakukan penambahan kalor dalam kondisi tekanan konstan. Artinya, keluar dari boiler atau tekanan 3 yang keluar dari boiler sama dengan tekanan 2. Temperatur 3 akan naik
jauh lebih tinggi dibanding temperatur 2. Nah, ini kalau kita titikkan, temperatur 3 ada di sini. Nah, selanjutnya, pada titik 2 tadi, ketika dikompresi, maka cairan tadi akan berubah fasa atau akan berubah dari kondisi cair jenuh menjadi cair terkompresi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam boiler, cairan tadi akan dipanaskan. Jadi kalau kita lihat dari titik 2, ini dipanaskan tekanan konstan, ini temperaturnya naik hingga mencapai titik di mana cair jenuh atau titik saturasinya, temperatur saturasinya. Nah, pada saat air tadi telah mencapai titik saturasinya, maka ketika kita panaskan, temperaturnya tidak akan naik, akan tetapi fasenya berubah. Dari awalnya cair jenuh, lalu mulai terbentuk uap, semakin lama semakin banyak uap terbentuk hingga mencapai titik di mana pada fase uap jenuh. Pada fase uap jenuh ini 100% uap, akan tetapi temperaturnya masih sama dengan temperatur ketika dia cair jenuh. Nah, dari sini kita panaskan lagi dalam kondisi tekanan konstan sehingga temperaturnya naik hingga mencapai temperatur maksimal yang diinginkan. Nah, pada titik 3 ini fasenya bukan lagi cair jenuh atau uap jenuh, melainkan ini adalah uap lanjut. Ya, jadi pada titik 3 fasenya telah berubah menjadi uap lanjut. Nah, selanjutnya uap lanjut tadi yang bertemperatur dan tekanan tinggi akan dimasukkan ke dalam turbin, memutar sudut turbin sehingga turbin menghasilkan putaran poros. Ya. Inilah output dari turbin, yaitu gaya atau daya putaran poros. Nah, proses ekspansi uap air tadi di dalam turbin terjadi dalam kondisi isentropik. Ya, jadi dari 3 ke 4 entropinya konstan. S3 sama dengan S4. Nah, kita lihat dari temperatur tinggi 3 dia akan turun menjadi temperatur 4, di mana temperatur 4 sama dengan temperatur 1. Nah, pada titik 4 fasenya adalah fase campuran. Di mana pada fase campuran itu terdiri dari gas dan cairan atau dari uap air dan air. Nah, pada fase campuran ini, kita tidak bisa langsung masukkan ke dalam pompa untuk ditekan kembali masuk ke boiler, karena pada fase ini mayoritas dalam bentuk gas atau uap air, sehingga tidak bisa dikompresi oleh pompa. Kalaupun kita memaksa untuk mengkompresinya menggunakan kompresor, tentunya akan dibutuhkan daya yang sangat besar sehingga tidak efisien. Oleh karena itu, sebelum kita masukkan kembali ke dalam pompa, uap air tadi, ini yang dalam fase campuran tadi, harus kita rubah menjadi cair jenuh kembali. Ya, pada titik 1 kita rubah menjadi cair jenuh kembali. Caranya adalah dengan melepaskan kalornya. Pada kondensor, kalor dilepaskan ke lingkungan sehingga uap air tadi atau air dalam fase campuran tadi akan berubah menjadi cair jenuh. Nah, proses ini terjadi dalam kondisi tekanan konstan, sehingga di sini ada P4 dan T4. Keluarnya P4 sama dengan P1 dan T4-nya sama dengan T1. Akan tetapi fasenya berubah. Yang di sini campuran, yang di sini cair jenuh. Nah, ini adalah gambaran sederhana tentang siklus uap ideal atau Rankine cycle. Selanjutnya kita melihat analisis termodinamika pada perangkat utamanya, yaitu pompa, turbin, boiler, dan kondensor. Kita mulai dari pompa. Pompa bekerja dengan menekan air tadi sehingga tekanannya naik. Oleh karena itu, secara sederhana analisis termodinamika untuk menghitung kerja pompa dapat dituliskan sebagai kerja pompa sama dengan H2 min H1, atau kita runutkan energi masuk sama dengan energi keluar. Yang masuk adalah kerja pompa dan yang masuk lagi adalah energi pada titik 1, yaitu entalpi 1. Yang keluar adalah entalpi 2. Sehingga kerja pompa sama dengan, ini pindah ke sini, H2 min H1. Ya. Kerja pompa sama dengan H2 min H1 atau juga sama dengan volume spesifik kali selisih tekanan.
Nah, dari sini kita bisa menghitung berapakah kerja pompa per satuan massa. Selanjutnya dari pompa, titik 2 masuk ke dalam boiler. Pada boiler terjadi proses penambahan kalor sebesar Qin, sehingga besar Qin-nya sama dengan H3, entalpi di titik 3 dikurangi dengan H2. Qin sama dengan H3 min H2. Nah, dari situ pada titik 3 keluarlah uap air bertekanan dan temperatur tinggi yang akan masuk ke dalam turbin untuk diekspansikan. Nah, jadi masuk titik 3, keluar titik 4, dan keluar juga kerja turbin. Dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa kerja turbin sama dengan H3 min H4. Nah, dari titik 4, fluida campuran tadi perlu kita dinginkan untuk dirubah menjadi cair jenuh. Oleh karena itu, kita perlu melepaskan kalor pada sebuah perangkat namanya kondensor. Nah, pada kondensor, proses yang terjadi adalah masuk di titik 4 dalam bentuk campuran, lalu keluar di titik 1 dalam bentuk cair jenuh. Nah, untuk bisa mencapai cair jenuh, maka kita perlu melepas kalor sebesar Q-out. Nah, besar Q-out yang dibutuhkan untuk merubah menjadi titik 1 adalah H4 min H1. Nah, setelah itu kita bisa menghitung berapakah kerja bersihnya. Kerja bersih sama dengan berapa banyak kalor yang masuk dikurangi berapa banyak kalor yang keluar, atau sama dengan berapa kerja turbin yang keluar dikurangi dengan kerja pompa yang masuk. Setelah kita mendapatkan W-net-nya, maka kita bisa menghitung berapakah efisiensi dari turbin. Efisiensi dari turbin adalah hasil dibagi dengan upayanya. Hasil yang kita butuhkan adalah W-net, upayanya adalah berapa banyak kalor yang masuk di dalam turbin, sehingga efisiensi turbin dapat kita tulis dengan persamaan W-net bahagi Qin, atau sama dengan 1 per Q-out per Qin. Nah, untuk lebih memahaminya, maka kita akan membahas sebuah contoh soal. Sebuah power plant, pembangkit listrik tenaga uap sederhana, beroperasi pada siklus Rankine ideal. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap dengan siklus Rankine ideal beroperasi pada tekanan turbin 3 MPa. Ya, jadi dia bekerja pada tekanan tingginya 3 MPa dan tekanan kondensornya 75 kPa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa siklus ini bekerja pada dua sisi tekanan, yaitu tekanan tinggi dan tekanan rendah. Tekanan tingginya diketahui 3 MPa dan tekanan rendahnya diketahui 75 kPa. Nah, uap air yang masuk ke dalam turbin bertemperatur 350 derajat Celcius dan tekanan 3 MPa. Jadi pada titik 3 diketahui temperatur 3-nya adalah 350 derajat Celcius dan tekanannya adalah 3 MPa. Nah, dari sini disuruh kita untuk menghitung berapakah efisiensi dari siklus ini. Ya, jadi sebuah pembangkit listrik diketahui temperatur dan tekanan yang masuk di turbin adalah 350 derajat Celcius dan 3 MPa, lalu tekanan pada kondensor 75 kPa. Pertanyaannya, berapakah efisiensi termalnya? Nah, kalau kita lihat pada soal hanya diketahui P3 3 MPa dan T3 350 derajat Celcius serta P4 dan P1 75 kPa. P3 ini sama dengan P2. Ya. Jadi hanya diketahui nilai-nilai ini saja. Lainnya tidak diketahui. Akan tetapi, kalau kita perhatikan, kondisi di titik 1 adalah kondisi di mana dia pada fase cair jenuh. Begitu juga pada titik 2 dalam kondisi isentropik. Titik 3 dan titik 4 memiliki kesamaan, yaitu sama-sama isentropik. Oleh karena itu, kita dapat mencari properti pada keempat titik tersebut dengan cara seperti ini. Yang pertama, pada titik 1,
Diketahui titik 1 atau titik masuk pompa. Ya, pada titik 1 diketahui tekanan satunya 75 kilopascal dan fasenya adalah cair jenuh. Titik 2 diketahui tekanan 2-nya 3 megapascal dan entropi 2 sama dengan entropi 1. Lalu titik 3 diketahui tekanan dan temperatur, titik 4 diketahui tekanan 4 dan entropi 4 sama dengan entropi 1. Maaf, sama dengan entropi 3. Nah, kita bisa mencari propertinya. Kita lihat pada slide berikutnya. Untuk mencari propertinya, pada titik 1, kita membutuhkan tabel. Tabel yang digunakan adalah tabel A5 dan tabel A6. Jadi, silakan mendownload tabel ini, tabel dari Cengel, karena untuk melakukan perhitungan kita membutuhkan bantuan atau data dari tabel. Nah, tabel yang pada perhitungan ini kita gunakan adalah tabel A5, saturated water pressure tabel, dan tabel A6, yaitu superheat water. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari titik 1. Titik 1 diketahui tekanannya adalah 75 kilopascal. Fasenya adalah cair jenuh. Oleh karena itu, pada tabel A5 kita bisa melihat pada tekanan 75 kilopascal pada fase cair jenuh, ini saturated liquid itu cair jenuh, maka kita bisa mendapatkan entalpi satunya. Ini adalah entalpi 1 pada 75 kilopascal cair jenuh, yaitu 384,44. Selanjutnya kita perlu mencatat berapakah volume spesifiknya. Volume spesifik pada titik 1 adalah volume spesifik pada saat dia cair jenuh, yaitu VF. Besarnya adalah 0,001037. Selanjutnya di titik 2. Titik 2 diketahui tekanannya adalah 3 megapascal atau 3000 kilopascal. Nah, pada titik 2, entropi 1 sama dengan entropi 2. Ya. Sehingga, kalau ini kita catat tadi, maaf, entropi satunya pada saat cair jenuh 1,2132. Maka ini sama dengan 1,2132. Selanjutnya, fasenya adalah kompres liquid. Di titik 3, titik 2 ini kita skip dulu. Kita fokus ke titik 3. Di titik 3, diketahui fasenya adalah uap lanjut, tekanannya 3 megapascal, temperaturnya 350 derajat Celcius. Nah, karena dia uap lanjut, maka kita pakai tabel 6, yaitu superheat water. Lalu kita akan melihat pada tabel 3 megapascal, dan kita lihat pada temperatur 350 derajat Celcius. Dari sini kita bisa menulis, kita bisa melihat bahwa entalpinya adalah 316,1 dan entropinya adalah 6,7450, sehingga kita bisa dapat entalpi 3 dan entropi 3. Selanjutnya di titik 4. Titik 4 tekanannya 75 kilopascal sama. Entropi 4 sama dengan entropi 3, yaitu 6,7450. Sementara kalau kita lihat entropi pada saat cair jenuhnya adalah 1,2132 dan entropi evaporasinya atau SFG-nya adalah 6,246. Nah, ini kita catat dulu. Lalu kita catat entalpi cair jenuhnya dan entalpi evaporasinya. Nah, dari sini kita bisa mulai menghitung. Yang pertama adalah kerja pompa. Kerja pompa adalah volume spesifik kali P2 min P1 atau kerja pompa juga sama dengan H2 min H1. Nah, kerja pompa dapat kita hitung menggunakan persamaan ini, volume spesifik kali selisih tekanan. Tadi volume spesifik telah kita dapatkan pada tabel, yaitu
0,001037. Maka kita tinggal masukkan 0,001037 kali selisih tekanan. Tekanan 2-nya 3000 kilopascal atau 3 megapascal dikurangi tekanan satunya 75 kilopascal. Maka dari perhitungan ini kita bisa mendapat besar kerja pompanya adalah 3,033 kJ per kilogram. Nah, kerja pompa persamaan lainnya adalah H2-H1. Karena kita telah tahu H1 dan kita telah tahu nilai kerja pompanya, maka kita bisa mencari H2. H2 sama dengan kerja pompa kurang H1. Kerja pompa ditambah H1. Sehingga kita bisa mencari entalpi 2-nya menggunakan perhitungan ini. Entalpi 2 sama dengan kerja pompa ditambah entalpi 1. Entalpi 1 kita sudah dapat 384,44 dari tabel. Tinggal kita tambahkan dengan kerja pompanya 3,033. Maka kita punya nilai entalpi 2. Ini adalah entalpi 2. Selanjutnya pada boiler. Boiler membutuhkan kalor sebesar Qin, di mana Qin-nya sama dengan H3-H2. H3 telah kita dapat pada tabel tadi, pada titik 3, H3-nya 3116,1, dikurangi dengan H2, di mana H2 pada perhitungan ini kita telah dapat 387,43. Maka kita tinggal masukkan nilainya 3116,1 kurang 387,43. Maka besar yang dibutuhkan untuk memanaskan boiler, Qin-nya adalah 2728,67 kJ per kilogram. Selanjutnya pada turbin. Untuk menghitung turbin, kita membutuhkan H3 dan H4, di mana besar kerja turbin adalah H3-H4. Nah, H3 telah kita dapat nilainya, yaitu 3116,1, akan tetapi H4 belum kita dapat nilainya. Untuk menghitung H4, karena dia campuran, ya jadi pada titik 4 itu kan campuran. Untuk bisa menghitung entalpi campuran, maka kita perlu terlebih dahulu mencari berapakah kualitas uapnya, atau X4. Kualitas uap bisa dihitung dengan cara entropi pada titik 4 dikurangi entropi cair jenuh pada tekanannya 3 megapascal dibagi dengan entropi evaporasinya. Nah, di awal tadi kita telah menuliskan entropi cair jenuhnya 1,2132 dan entropi cair jenuh evaporasinya adalah 6,2426. Sementara entropi pada titik 4 itu sama dengan entropi pada titik 3, yaitu 6,7450. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam perhitungan. Entropi 4 kurang entropi cair jenuh bagi entropi evaporasi, yaitu 6,745 kurang 1,2132 bagi 6,2426. Maka kita dapatkan kualitas uapnya adalah 0,886. Selanjutnya, kualitas uap tadi, X4 tadi, bisa kita pakai untuk menghitung entalpi 4. Di mana entalpi 4 sama dengan entalpi cair jenuh ditambah X4 dikali H entalpi evaporasi. Entalpi cair jenuhnya yaitu 384,4 dan entalpi evaporasinya adalah 2278. Nah, ini entalpinya. Sehingga kita dapat pada titik 4 nilai entalpinya adalah 2402,74. Ini adalah entalpi 4. Nah, setelah kita mengetahui entalpi 4, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. H3 3116,1 dikurangi H4 2402,74. Maka kita dapat besar kerja turbinnya adalah 313,35 kJ per kilogram. Dan terakhir pada kondensor, diketahui Q-out. Persamaannya adalah Q-out sama dengan H4-H1. H4 telah kita dapat tadi pada perhitungan sebelumnya, yaitu 2402,74, dan H1 telah kita dapat pada tabel, yaitu H1-nya itu 384,44.
Maka besarnya kalor yang dilepaskan pada kondensor yaitu 2108,3 kJ per kilogram. Nah, dari 4 perhitungan ini kita bisa menghitung W-net-nya, di mana W-net sama dengan kerja turbin dikurangi kerja pompa. Kerja turbin 713,35 kurangi kerja pompanya 3,33. Maka kita dapat kerja bersihnya 710,31. Dari sini kita bisa menghitung efisiensi turbinnya. Bisa menggunakan W-net per Ki-in atau bisa menggunakan 1 min Kiot per Ki-in. Kalau kita gunakan 1 min Kiot per Ki-in, berarti 1 min Kiotnya 2. 108,3 bagi Ki-innya 2728,67. Maka kita dapatkan efisiensi termalnya 0,227 atau 22,7%. Nah, sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.